Jadi bisnis itu jadi punya uang. Orang kecil bisa punya, bukan orang masjid doang yang punya, bukan orang yang punya rumah, orang tukang sampah juga bisa punya. Caranya apa? Tahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua, tidak boleh ada franchise fee dan royalty fee. Ya. Saya bilang kalau ini kita mat, ini didaftarkan atas nama MTW dan tahu teman-teman mendaftarkan nama saya nggak tahu Pak. Saya cuma bicara untuk umat yang teknis yang mau ngurusin. Teman-teman percaya Ustaz, KTP Ustaz buat apaan? Udah buka Ustaz, sini KTP, insya Allah nggak boleh juga. Udah ternyata didaftarin namanya atas nama saya. Jangan wakafin untuk umat. Jadi kalau nanti ada umat mau buka kita mat, buka aja pakai merek. Tapi harus sepakat. Yang ketiga adalah organic business. Organic business itu begini. Kemarin datang beberapa bulan yang lalu, Ustaz, kami mau buka kitamat, kami punya duit 2 miliar, kami punya ruko 6. Tolong buka di tempatnya bisa, nanti dulu. Letaklah strategis apa enggak? Rumahnya ada berapa ribu, penduduknya ada berapa puluh ribu, sekolah ada berapa, kantor ada berapa, ATM ada berapa. Dari 6 itu diteliti, cuma yang lulus 1, ya 1 aja yang buka, nggak boleh yang 5 dibuka. Kalau 5 dibuka pasti tutup, karena nggak lulus seleksi. Masalahnya bukan lo punya duit. Kalau ini bangkrut, orang bilang, tuh lihat kan umat Islam kalau buka tutup. Kan udah tadi stigma di otak kita, kalau umat Islam bisnis pasti bangkrut, pasti tutup, kan begitu. Nah itu yang harus dirubah. Makanya saya coba merubah, membuat sebuah rumusan untuk merubah stigma itu. Karena kita punya momentum sekarang. Yang keempat, ini model yang saya kembangkan dan alhamdulillah semuanya meniru contoh, yaitu community base. Bisnis harus komunitas. Makanya di Bojongkulur, yang di belakang ini komunitas juga deh. Ya. Yang di Bojongkulur itu sebagai model pertama itu yang dimiliki oleh 70 masjid dan musola, 570 orang. Sehingga omsetnya, dia posisinya itu yang di Bojongkulur itu kita waktu di tengah-tengah, sebelah kirinya Indomaret, sebelah kanannya Alfamart, dikepung Pak. Sebelahnya persis Indomaret, kira-kira 20 meter sebelah kanannya Alfamart. Tapi omsetnya 3 kali Alfamart, 2 kali Indomaret. Pembukaan 43-49 juta, rata-rata penjualan sehari 15 juta. Omsetnya 3 kali. Kenapa? Tadi community base. Pertama letak strategis, itu 1, community base 2. Dan saya bilang sama direkturnya Pak Puarman, kalau bagi keuntungannya, ini kita bisnis ini juga dakwah, bukan untung-untung doang, bukan. Saya minta kita buka bisnis untuk umatnya, ekonomi adalah bagian dari dakwah, bukan bagian dari untung rugi, bukan. Ini bagian dakwah. Bagi keuntungannya harus di masjid. Sebulan sekali masjid. Jadi diumumin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham, pembagian keuntungan kita mat bulan besok hari Sabtu di masjid setelah badasyar. Udah datang di masjid, taklim dulu, ngisi dulu kajian. Di situ kesempatan kita untuk berdakwah kepada ratusan orang, kepada pemilik itu. Itu dakwah. Dakwah ekonominya begitu. Jadi bukan bagian duit-duitnya untuk enggak. Otak manusia itu jangan diisi sama materi lagi. Kasih ruh, kasih duit, kasih belakangan. Setelah itu baru. Ya, kemarin untung berapa? Alhamdulillah selama 14 hari untungnya 20 juta. Totally kira-kira untung sebulan 50 juta. Oke, kumpul kepada pemilik semua. Bapak Ibu sebagai pemilik, kita sepakati dulu akan dibagi keuntungan kita bulan ini 50 juta. Apakah 50 juta ini dibagi semuanya atau sebagian ditahan sebagai modal? 10 juta tahan modal, udah berarti 40 juta. 40 juta dibagi 500 orang berarti 80 ribu masing-masing. Kita sepakati apakah 80 ribu ini dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk voucher belanja lagi di toko kita. Cash. Voucher ribut tuh biasa. Kalau urusan duit suka ribut biasa gitu. Ya yang setuju duit, angkat tangan itu. 200 yang setuju duit, 300 berarti voucher. Oke, sepakat 200 bentuk cash berorang dan 300 voucher. Oh, ada catatan tambahan. Khusus yang ambil voucher ada diskon 15%. Oh, waktu itu kita vouchernya voucher. Yang keempat, yang kelima, Ustadz sebagai endorser ulama. Saya minta siapapun pemilik kitamat wajib dekat dengan ulama, dengan ustadz, dengan anjungan, dengan kiai. Supaya apa? Supaya tuh kiai jadi endorser, jadi tukang ceramah. Dia kan ceramah keliling kemana-mana, khutbah Jumat, ngisi taraweh, ngisi kajian subuh, ngisi taklim. Dia akan bilang gini, jamaah sekalian, ya kita harus dukung ekonomi umat. Belanja di warung muslim, jangan belanja di warung orang
belanja di warung milik kita sendiri, tuh beli situ tuh, itu punya kita, punya umat, punya masjid. Yang ngomong ulama, omsetnya 3 kali Pak, letak strategis, ada komunitas, ulama ngomong omset 3 kali. Tapi kalau omsetnya berhasil, saya bilang sama teman-teman, Pak Warman, itu kalau kita maju, lu jangan kaya sendiri, jangan cuma itu yang duafa sekitar kita mat itu disantuni sama sini, duafa sekitar 212 mat santunin, itu umat kita santunin. Terus ustadznya kiainya dikasih duit juga, jangan lu curi ceramah doang, ceramah kasih amplop 500.000, kapan tuh kiai punya rumah 500.000? Saya bilang kasih kiai, alhamdulillah toko kita untung setahun ini 600 juta, 1 miliar. Insya Allah si Ahmad nih Abdurrahman Ahmad Abdurrahman ini kuliah kiai, kita tanggung kuliah kiai sampai lulus. Cakep. Saya bilang sama Pak Sujana nih kalau besar, kita cari nanti pusat-pusat yang jadi ikhlas untuk dakwah, belum punya rumah, bangun itu dulu. Yang belum punya kendaraan, kasih kendaraan. Di situ ada hubungan antara umat dengan ulama. Jadi ustadz juga ceramahin ulamanya semangat, ya. Ulama ceramahin umatnya semangat. Ulama dapat sejahtera juga. Jangan dicuekin sama umatnya. Akhirnya ulamanya, waduh, gua hidup susah, anak banyak kan, biasanya ulama anaknya banyak kan, ya kan? Anaknya banyak, itu kan susah hidupnya. Akhirnya tawarin partai politik, masuk partai politik dia. Udah umat gak ada yang ngurusin, ulamanya masuk partai politik, kecuci, dia otaknya hilang dia ulamanya. Rugi 2 kali, ulama rugi, umat rugi. Tapi kalau ini ada harmonis antara ulama dengan umat, semuanya akan manfaat. Kemudian yang berikutnya, dari oleh dan untuk umat. Saya minta di setiap pojok, ini harus mau di kita umat, mau 212 umat, harus ada pojok UKM. Ini bulan Ramadan. Boleh nggak pemilik itu jualan, pedagang sapi jualan kolak di situ? Boleh. Jualan asinan? Boleh. Jualan bisaran? Boleh. Besok mau lebaran, boleh nggak di situ dijualan apa? Kacang mede, kemudian apa lagi? Kolang kaling, kemudian apa? Nastar, apa lagi? Putri malu, boleh nggak? Jilbab, boleh. Itu dari oleh dan untuk usaha. Ya orang punya dia. Buat apa ada kalau bilang nggak boleh kan gitu. Di situ namanya. Kemudian, nah ini yang saya kembangkan Pak. Ini saya nggak main-main. Saya bilang ini model. Ini model pertama kali baik di kita mat maupun di 21 mat maupun yang mat yang lain. Kalau di kita mat saya bilang ini model. Jadi 600 orang itu harus transparan dan akuntabel. Dia bisa buka Pak. Kita mat Bojongkulur buka. Tik. Login password. Penjualan detik ini berapa? Detik ini Pak, real time. Penjualannya berapa omsetnya? Gross profitnya berapa? Bagi hasilnya berapa? Jadi kasir nggak bisa main-main, supplier nggak bisa main-main, kontrolnya 600 pemilik. Ini nggak boleh gagal. Biasanya kan kita tuh umat tuh hancur karena nggak transparan kan, sembunyi-sembunyi diemnya. Satu gitu. Kedua, ini jam berapa nih? Udah lewat. Ya, biasanya tutup jam 9. Katakan sekarang jam 7 cek jamaahnya. Target penjualan 1 hari 6 juta. Jam 7 baru 5,5 juta. Kurang kan? Dia bisa nyaut di grup. Pemilik modal itu ada grupnya. Jamaah sekalian, teman-teman ingat, target penjualan kita 1 hari itu 6 juta. Jam 7 ini baru 5,5 juta. Belum target nih. Ayo, yang belum belanja. Jadi kontrol sosial. Nah, model ini bisa diterapkan banyak hal. 100% halal, nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada kondom, nggak boleh ada hal yang haram. Dan juga memberikan dari Islamic Village. Di Bojongkulur 5 menit sebelum adzan tutup, 25 menit setelah adzan baru buka. Orang masuk salam 3 kali. Masuk pintu buka, Assalamualaikum, selamat datang di kita mat. Kurang saya bilang. Kurang apa Ustaz? Tambahin lagi. Assalamualaikum, selamat datang di kita mat. Habiskan saja uangmu. Canda ya. Di kasir bayar Assalamualaikum, gitu dia pulang Assalamualaikum lagi. Inilah itu fetish. Yang ke-10 rahasia. Rahasianya saya tuh. Ya. Kalau dikasih tahu banyak yang niru. Ya. Ini begitu ya. Nah, dari situ juga kami mengembangkan ini, Pak. Jadi setelah kita part itu, kita sudah mengembangkan application, Pak. Kayak Gojek itu nilainya 43 triliun. Jadi kita ini application sudah ada semua. Jadi ada kita pay. Jadi ketika dikembalikan, udah kita balikin lagi ke MTW. Jadi MTW-nya keluar ya sudah, alhamdulillah teman-teman senang.
langsung kita gandeng Carrefour, langsung kita gandeng orang-orang gede semua, langsung kita bikin aplikasinya, kita mark, kita pay, kita jack card dan segala macam, termasuk kita peduli. Kita peduli itu lembaga-lembaga zakat besar, Sobat Lupa, Rumah Zakat, PKPU, Easy, kemudian ACT gabung semua. Ya. Jadi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa masuk. Dan model ini, yang penting intinya ada transparan yang accountable. Setelah model ini bisa diterapkan, kami memang akan menerapkan untuk apa? Untuk bikin hotel, bukan jualan hotel punya orang, bukan. Hotel punya umat. Bikin tower, tower punya umat, bukan jualan, enggak. Towernya harus punya umat. Enggak boleh jualin punya orang lain. Yang punya harus kita. Kita bisa bikin kampus, universitas, kita bikin rumah sakit, modelnya adalah sharing economy. Model kontrolnya adalah by technology. Nggak bisa main-main. Ya. Ini punya kesempatan, ya. Momentum. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda bisa berkontrol? Sebelum ke situ, kenapa saya bilang ini momentum? Tahu Khairul Tanjung? Tahu Sandiaga Uno? Tahu lah. Pada tahun 97, 98, 99, 2000, siapakah Khairul Tanjung? Siapakah Sandiaga Uno? Ada yang tahu? Nobody. They are nothing, bukan siapa-siapa. Tapi 10 tahun kemudian, Khairul Tanjung menjadi orang sekarang nomor 4 terkaya di Indonesia, Sandiaga Uno nomor 43 terkaya di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan tahun 97, 98, 99, 2000? Ada apa? Ada apa? Krisis. Krismon. Monetary crisis. Setelah monetary crisis diikuti krisis apa? Political crisis. Soeharto ganti. Adanya yang disebut dengan disruption, kegoncangan. Ada 2 disruption, political dan economical. Sekarang ada disrupsinya 4. Hari ini ada 4 disrupsi. Ini lebih hebat. Pertama, disrupsi ekonomi, ya, ekonomi slow. Kita tumbuh karena konsumsi. Yang kedua, disrupsi politik. Sampai jenderal baca puisi itu ramai betul itu. Yang ketiga, disrupsi sosial, budaya. Kafir, non kafir, pribumi, non pribumi, itu luar biasa. Yang keempat, disrupsi spiritual, spirituality disruption. Tapi untungnya disrupsi spiritual ini malah menyatukan kita dengan peristiwa 21. Siapapun yang bisa memanage momentum ini muncul, Pak. Jadi umat ini kalau dia bisa manage momentum ini, 5-10 tahun lagi akan muncul Sandiaga Uno baru, Khairul Tanjung baru. Jadi momentum itu harus diikuti oleh 2 lagi, yaitu speed, kecepatan untuk mengeksekusinya, dan yang kedua adalah resource, baik human resource, capital resource, and natural resource. Nah, apa yang bisa? Bagaimana Anda bisa terlibat dan berkontribusi? Yang pertama, antum wajib sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ibu-ibu perintahkan suami dan anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah sholat subuh kita sama dengan sholat Jumat, itu artinya kemenangan sebentar lagi datang. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah akan berada di atas tangan-tangan mereka. Siap untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu? Ya. Antum akan mendapatkan dunia wa fil akhirah. Ini kekuatan kita. Yang kedua, harus connected. Jadi kita harus terconnected. MT ini cuma suatu enabler. Jadi masjid itu tidak boleh masjid satu-satu seperti ini, antum ini seperti lidi, satu. Tapi kita masjid itu harus terconnected. Yang 850.000 itu target saya 100.000 masjid saya connected. Sekarang baru 3.000. 3.000 masjid sudah terhubung dengan MT dan kita akan connected 100.000 masjid. Kalau sudah terconnected, Pak, di tempat kami pemilihan RT RW itu sudah di masjid, udah pasti muslim yang menang. Tapi kalau sudah terhubung lagi antar masjid, besok pemilihan bupati, masjid-masjid kami mengusulkan Pak Ahmad sebagai bupati kita, sebagai wali kota kita. Kenapa? Dia yang aktif kita 5 waktu di masjid, orangnya soleh. Masjid-masjid setuju, tinggal pencet, pilih Pak Ahmad, menang. Kekuatan bukan di partai politik lagi, kekuatan di masjid. Bupati, gubernur, presiden, masjid yang nentuin. Kalau masjidnya udah seperti sholat Jumat, masjid yang memutuskan, partai politik nggak laku. Yang laku partainya Allah, masjid. Jadi connected, ini perlu connected. Kalau connected itu bukan cuma urusan politik, urusan ekonomi. Rendang kita di Padang itu bisa dijual di seluruh Indonesia.
Barang kita di sini bisa dijual di seluruh Indonesia, connected. Silakan antum belanja di 212 Mart yang ada di sini. Dukunglah produk-produk muslim. Kemudian adakan taklim-taklim di masjid tentang ekonomi. Otak kita harus ada ekonomi. Kenapa kita tidak berekonomi? Kenapa kita kalah? Kenapa Yusril ngamuk tadi seperti itu? Karena kita di otak kita nggak ada ekonomi. Coba saya contoh, ya. Tahu hukum dasar dalam agama kita? Waktu kita SMP, fardu kifayah, masih ingat? Definisinya apa? Suatu kewajiban yang apabila satu orang melakukan, gugur kewajiban bagi yang lain. Contohnya, pasti sholat jenazah. Kita kalah sama Cina. Nih anak Cina nih yang belum sekolah tuh kayak tadi tuh, nih yang kecil-kecil yang 2 tahun 3 tahun. Memi, lu duduk sini ya. Lu susun nih uangnya yang merah-merah, biru-biru, hijau-hijau, bulat-bulat ya. Anak kecil Cina nyusun duit, Pak. Anak kita coba nih, anak kita nih segini nih, berapa tahun nih? Kamu umurnya berapa? 8. Anak 8 tahun bilang pegang duit 100 ribu. Mama, aku punya duit, aku punya 100 ribu. Mamanya lihat, sini, ntar diambil orang tuh duit. Jadi anak Cina dari kecil udah dideket-deketin sama duit. Anak kita dari kecil udah dijauh-jauhin sama duit. Wajar begitu gede duit, nggak mau deket sama kita. Itu yang TK, yang belum sekolah, yang SD. Alio, lo duduk depan toko sini ya, lo bikin PL sini. Ya lo kerjain PL, nanti kalau ada yang belanja lo panggil mama. Dia ngerjain PR depan toko. Makanya ruko kan rumah toko. Jadi di Kemayoran aslinya di Mangga 2 itu ruko, rumah Cina toko kan. Mama, ada yang beli rokok? Dia panggil mah. Yang SMP nyusun barang di belakang. Yang SMA mana ke Mangga 2 ke pasar pagi ke Kloter beli barang. Yang udah S2 umurnya 21, 22, 23 orang Cina itu kalau pintar sekolah itu nggak pintar sudah kan. Yang 23, 21, rumah saya di Gunadarma di UI di Kelapa 2 dekat Gunadarma. Beberapa tahun yang lalu saya ke Gunadarma di Margonda. Saya lihat tokonya, saya mau beli alat komputer pipa saya itu. Saya tanya, yang punya jualan anak 21, 22 tahun. Saya bilang, kok lu punya toko berapa? Bukan saya tanya, kok ini punya bapak lo? Enggak, gua tanya, kok lu punya toko berapa? Dia jawab, baru 3 om, baru 3. Kita di otak kita cuma nanti orang mayat tadi sih, sholat jenazah otaknya. Bagaimana nggak mau ketinggalan? Jadi kajian tentang bisnis, tentang wirausaha harus ada. Yang tidak boleh adalah bertransaksi, tidak boleh bertransaksi dalam masjid. Tetapi mengajarkan tentang kemandirian, kebangkitan itu harus di masjid. Berikutnya untuk bikin kelompok-kelompok bisnis. Ini kalau di MTW modelnya gini. Jadi di MTW Majelis Taklim Indonesia saya pimpin ini punya modeling. Jadi orang cuma tahu MTW itu apa sih? Di Majelis Taklim. Orang nggak tahu di belakang kita ada bisnis macam-macam. Dia nggak perlu tahu. Dikelompokkan Pak, kelompok grup bisnis. Ada MTW Property, Fashion, Kuliner, IT, Agro dan segala macam. Terus ada kuliah WhatsApp. Ada kopi darat, kita datangkan pengusaha-pengusaha untuk menginspirasi. Kita datangkan Sabana, pemilik Sabana Pak Samsalis. Itu sepele bisnisnya, jualan ayam di depan Alfamart Indomaret kan. Omsetnya pernah saya cari di Google itu 700 miliar setahun. Dulunya orang miskin, orang gembel juga susah. Kita datangin dia kepada ratusan jamaah saya itu menginspirasi. Jadi orang miskin punya harapan hidup juga, optimisme karena dia juga miskin dulu. Setelah itu kopi darat, setelah itu kubis kita datang ke perusahaannya, kita ajak lihat perusahaannya, jamaah yakin. Sampai akhirnya bikin kerjasama sinergi. Nah 212 Mart, kita Mart itulah bentuk daripada sinergi. Kalau kami sudah melakukan tuh di bidang properti dan macam-macam, ya, jadi seperti itu. Terakhir, mohon doa untuk semua, insya Allah di samping tadi kita go, kita cek, karena saya melihat bagaimana saya siaran di 2 televisi, di 2 radio, satu di grupnya Rojak, Fajri, satu lagi di siaran juga di Rasil. Serba salah saya siaran di Rasil, orang tuduh saya Syiah. Saya siaran di Fajri, orang bilang saya Wahabi. Jadi saya bikin aja radio sendiri dah. Namanya MTW Radio. Isinya cuma ada 2 dakwah, insya Allah ustadz-ustadz zaman dulu, Buya Hamka, Muhammad Natsir, orang-orang hebat dulu dan ulama-ulama besar sekarang, ya, Didin Hafidudin, Pak Agim dan segala macam, dan pengusaha-pengusaha besar. Jadi ini akan menjadi rujukan bagi pengusaha dan bagi orang-orang yang ingin mendalami dakwah Islam dan motivator-motivator. Jadi insya Allah mohon doa antum, harusnya sudah live bulan ini, tapi karena kekurangan duit, saya cuma bisa akuisisi saja. Sementara masih ada, insya Allah saya cari jalannya. Enggak pernah saya mau minta sumbangan, enggak. Ya. Jadi kalau yang mau iklan segala macam, boleh. Ya.
Alhamdulillah lembaga-lembaga besar sudah menyuruh untuk barter mereka ini, promosi dan segala macam. Nanti antum mungkin kalau bantu juga, tapi coba kita bicarakan di mana biddingnya. Mungkin juga masjid bisa bantu, nanti minta bukunya dikirim berapa buku sebagai kompensasinya. Nanti boleh juga kegiatan-kegiatan masjidnya di ini kan. Karena pengaruh media itu luar biasa, dan dengan adanya Rasul Mudarojat ternyata rating radio itu naiknya luar biasa. Ya. Saya hati-hati dalam membeli sesuatu. Ada ustadz terkenal beli radio 1,5 miliar seperti kami punya, ada suratnya lengkap, ternyata kagak nyala, duitnya hilang. Kalau saya tak penting surat, walaupun surat penting juga, tapi nomor 2. Ya. Ibaratnya, Ustaz, ini kami punya kucing Angora, ini sertifikatnya Ustaz. Bagus sertifikatnya. Kucingnya mana? Entar Ustaz, kucingnya entar. Kalau saya nggak mau, mana kucingnya dulu? Mana? Oh, ini kucingnya, bunyi nggak? Cubit kucing, nah bunyi kucing. Suratnya baru disusun. Jadi kadang-kadang kehati-hatian itu penting. Baik, terakhir Bapak Ibu, ini nomor handphone saya. Tolong dimanfaatkan secara bijak. Twitter saya boleh di follow. Yang punya rezeki silakan bisa dibantu. Yang tidak peduli kemanusiaan, ini teman-teman yang follow saya kasih follow. Masuk sehari ratusan sampai ribuan WhatsApp. Harap bersabar menunggu, saya akan jawab. Kalau lama ya memang begitu keadaannya. Tapi ada satu WhatsApp yang nggak mungkin saya jawab. Kalau nggak dijawab jangan marah ya. Kenapa? Salah bunyinya. Bunyinya apa? Ustaz, saya lagi keliling utang, bisa pinjam nggak Ustaz? Kagak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Silakan Bapak-bapak atau Ibu, ada terkait apa yang disampaikan, atau sudah paham, atau sudah siap untuk actionnya ya? Atau udah lapar ya katanya? Gak ada? Oke. Oke, ada satu, boleh? Kurang besar ya, boleh kesini biar mendengar oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ustaz. Tadi sampaikan bahwa faktor kemiskinan adalah bisa menjadi pembunuh kaum muslimin di situ. Hanya kalau misalkan tidak dari realita, apakah itu faktor kemiskinan ataukah faktor dimiskinkan? Artinya kita melihat dari sisi termasuk kajian saya ya, dari bagaimana berkaitan dengan regulasi-regulasi yang terjadi segini, yang dimana bisa jadi secara semangat kita bisa melakukan hal itu, tapi di sisi lain karena tidak didukung oleh suatu regulasi yang nyata di tengah kita, sehingga khawatir kita itu menjadi suatu gugur di tengah jalan. Itu yang kita tidak inginkan, sehingga kita ingin menjadi suatu masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemiskinan itu sebabnya 2. Pertama kultural. Contoh orang-orang Betawi. Orang Betawi itu kan jual tanahnya, kaya tanahnya. Sekarang habis semua kan gitu. Itu namanya kultural. Karena dia miskin, karena dia malas, ya. Karena asik ngambil warisannya. Begitu warisan habis dia ngontrak. Itu terjadi banyak di orang-orang Betawi dan juga orang-orang yang lainnya. Itu kultural. Tapi juga secara struktural dimiskinkan. Ya, ditutup aksesnya, dibuat regulasi yang memiskinkan orang, dinaikkan APBN, dinaikkan pajak-pajak rumah di Jakarta itu struktural. Gak mampu bayar pajaknya, rumahnya dijual. Yang jual yang mampu, yang beli orang-orang kaya kan gitu. Itu namanya struktural. Tapi apakah kita berdiam itu? Bukan perlu. Sudahlah, biarkan saja. Makanya kenapa kita harus berbagi peran? Umat ini harus main peran semua. Yang di bawah rakyat konsumsi, beli produk dalam negeri, beli produk muslim. Kemudian yang di level-level tengah, pengusaha-pengusaha ini support juga orang-orang yang mau berusaha, dibantu, zakat infak sedekahnya juga turun, mengocor kemana kesana kesini. Kemudian yang di atas politik, harus kita kuasai politik.
Kalau kita anti politik, wah nggak boleh politik, togut, wah politik itu apa bid'ah, wah demokrasi, togut, susah. Akhirnya berkuasa orang-orang yang batil semua. Dia ngatur dia dengan regulasi. Kang Aher itu guru saya juga, sahabat saya juga. Ya, sebelum dia jadi gubernur, dia bikin yayasan. Cuma bisa bangun berapa? 300-400 masjid. Ketika jadi gubernur, 1 juta dia bisa bangun. Itu regulasi, kekuasaan. Ya, jadi al-haqqu bin nizam bila nizam yang dibuat al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak termanage, tidak terstruktur akan dikalahkan kebatilan yang terstruktur. Makanya umat Islam terus melek politik, tapi bagi peran. Jangan juga ustadznya nggak cocok jadi politisi, masuk politisi, cuci dia otaknya di parlemen, jadi ngawur kan gitu. Jadi berbagi peran. Dan saya pikir kebangkitan ekonomi boleh dari masjid aja. Saya contohin, tadi itu dengan model 2124 segala macam sudah terjadi distribusi kekayaan, ya, dan kita bisa bikin sesuatu yang tadinya nggak mungkin ratusan juta, bisa karena bersama-sama. Saya contohkan lagi teman-teman di Bojong Kulur, ente kan 70 masjid, besok itu Idul Kurban, setiap masjid itu butuh kambing, butuh sapi, 70 masjid, waduh, berapa ribu kebutuhannya kan? Nah itu bisa diangkat. Jadi saya bilang, bukan cuma di retail, bukan cuma di kambing sapi, tapi bikin hotel bisa kan? Bikin pabrik pesawat, bukan pabrik pesawat, terus airline kan bisa kan? Bikin bank bisa kan? Bisa. Kemarin tadi pagi ada yang memutuskan bank syariah itu kan bank yang riba juga. Itu dia, karena bukan kita punya. Saya bilang, ini bendahara masjid mana? Ada bendahara masjid? Mana bendahara masjid? Ketuanya deh, ketuanya. Mana? Ketuanya? Hah? Pak Ustadz, kasnya ada berapa Pak Ustadz yang di bank semuanya? $100 juta ada? 500? Enggak ada. Tadi saya di Rawamangun 1,8 miliar. Kota wisata itu 4 miliar. Yang lain ada 10 juta, 20 juta. Saya tanya, duitnya taruh di mana? Duitnya taruh di mana Pak Ustadz? Di bank syariah. Ada juga orang bank BCA. Habis dekat Ustaz depan masjid BCA nanti. Bank syariah. Saya tanya, tahu nggak yang paling banyak pinjam duit bank syariah siapa? Hah? Di saya teman saya di koperasi ini, pengurusnya itu komisaris semua bank syariah. Syafi'i Antonio itu dan BPSM. Syakir Sule itu BNI Syariah. Anggita itu BRI Syariah. Saya tanya, tahu nggak yang banyak pinjam duit di bank syariah itu siapa? Cina. Buat apa duitnya? Modal apa? Bisnis. Buat apa lagi? Hah? Tahu nggak buat apa lagi? Beli tanah. Tanah siapa? Tanah kita. Buat apa tanahnya? Bikin properti, bikin rumah, bikin klaster, bikin apartemen. Yang beli siapa? Kita juga. Duit kita, tanah kita yang beli kita juga. Karena kita nggak punya culture bisnis. Nah itu yang dibangun. Last but not least, jangan putus asa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita mulai dari masjid. Mulai gampang, ente sholat berjamaah 5 waktu di masjid, masjidnya penuh, Allah yang bantu. Banyak hal-hal yang itu. Karena Allah bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu akan kami gilirkan di antara manusia. Nanti bergilir itu, kekayaan itu bergilir, kekuasaan itu bergilir, konglomerasi bergilir. Tapi pertanyaannya ketika datang masanya, siap nggak lo? Boykot cari roti, kagak ada roti yang lain. Nanti nggak siap. Tapi kita sekarang mempersiapkan diri nih, ya. Gerakan saya adalah gerakan membangun ekonomi berbasis bisnis, gerakan preparation, mempersiapkan diri. Hingga tiba masanya umat siap. Tapi kalau kita nggak siapkan, tidak akan ada ceritanya. Saya pikir cukup. Alhamdulillah Allah pertemukan di rumahnya di bulan yang penuh dengan berkah. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kelak ikhwati fillah, saudara sekalian, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan dan kumpulkan kita kelak di dalam surganya, insyaallah. Karena itulah sesungguhnya sebaik-baiknya tempat perjumpaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian yang luar biasa. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kepada Qudus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.